Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati kita dengan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak terima kasih Tuhan, kalau walaupun kami lewat online Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan kami masih boleh ibadah Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk memuliakan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, siapa kekuatan kita? Tentu Allah saja. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau angkat pujian. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Allah sumber kuatku.
kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Siapa sumber kuatmu? Allah sumber. Amin. Kuatku. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Halo Shalom teman-teman SMP. Syukur sekali Koko hari ini diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. And selamat masuk lagi ke tahun ajaran yang baru. Semoga teman-teman udah refresh diri teman-teman semaksimal mungkin untuk siap kembali beraktivitas di sekolah pada semester ini. Bersyukur juga teman-teman kelas 7 yang baru naik. Sama-sama naik level, naik tingkat ke SMP. Koko percaya pasti banyak hal yang teman-teman bisa pelajari di SMP hari ini. Dan Koko hari ini bersyukur karena Koko mau menyampaikan satu firman Tuhan dengan tema To the Next Level. Sangat cocok banget buat teman-teman yang masuk di tahun ajaran yang baru. Tapi sebelum kita bersama-sama merenungkan To the Next Level, Koko ingin mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kita bersama boleh memulai ibadah sebagai tahun ajaran yang baru. Tuhan yang tolong biarlah segenap anak-anak boleh menikmati satu kebenaran firman Tuhan dan boleh menyimpannya dan boleh melakukan dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang begitu rindu mengajak setiap kami untuk terus bertumbuh, terus naik level menjadi pribadi yang lebih lagi siap untuk menghadapi tantangan hidup ini. Dan kami percaya penyertaan-Mu, anugerah-Mu, dan kebaikan-Mu Tuhan yang akan menyertai kami, yang akan memberikan kekuatan dan juga yang memampukan setiap kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita akan sama-sama buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka. Kita akan membacanya 2 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah teman-teman, tema yang diberikan kepada Koko adalah To the Next Level. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin soal next level, to the next level, teman-teman kita pasti kebayang soal games. Hampir seluruh games zaman sekarang yang sistemnya RPG ataupun
mob, itu pasti ada level up-nya. Kita harus naikin level, dan Koko inget banget game yang terakhir yang Koko memang lagi mainin sekarang adalah Genshin Impact. Di game ini juga sama, kita harus naikin level karakternya supaya kita bisa punya skill, supaya kita bisa punya kemampuan. Bahkan yang Koko bisa belajar dari game ini bukan cuma naikin level skillnya aja, level orangnya aja, tapi kita juga bisa kembangin daripada karakternya itu bisa menjadi bintang berapa, begitu ya. Itu menarik sekali. Game ini menjadi satu hal yang paling menarik. Tapi yang paling menarik dari game ini adalah bukan cuma karakternya yang level up. Yang paling menarik adalah dunianya atau lingkungan sekitarnya pun level up. Jadi ada dua yang level up di dalam game ini. Bukan cuma karakternya yang bisa level up, baik itu skillnya, baik itu kemampuannya, karakternya, ataupun segala macam. Tetapi yang level up adalah dunianya bisa level up. Artinya waktu dunianya level up, semua musuh di sekelilingnya yang tadinya gampang, dia akan menjadi lebih susah. Nah, teman-teman, kenapa Koko ceritain game ini? Karena game ini menggambarkan sebenarnya situasi kita saat ini. Teman-teman, kenapa kita harus to the next level? Simple. Karena sama seperti games ini, dunia kita pun sekarang lagi next level. Dunia kita sekarang lagi bergerak maju. Waktu kita cuma diem aja, nggak berkembang, nggak next level, nggak naik level kita, dunia nggak akan menunggu kita. Dunia akan terus jalan, meninggalkan kita, dan kita akan semakin ketinggalan. So that's why firman Tuhan, judul tema yang diberikan hari ini sungguhlah penting. Bahwa setiap kita selalu harus punya kesempatan untuk apa? Naik level. Harus punya kerinduan untuk apa? Naik level lebih baik lagi. Begitupun dengan firman Tuhan yang tadi kita baru baca. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menambah, harus bertumbuh, harus berkembang, harus lebih baik. Teman-teman, ini menarik sekali gitu loh. Alkitab yang sudah dituliskan dari sejak lama itu menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi bahwa dunia ini akan terus berkembang dan manusia akan harus terus naik level, harus terus menambah. Dan hari ini kita akan mau belajar apa yang harus kita tambahkan untuk kita to be the next level. Teman-teman, yang pertama yang harus kita tambahkan adalah pengetahuan kita. Teman-teman bersyukur kalau hari ini teman-teman bisa sekolah di Bintang Mulia. Teman-teman bersyukur kalau orang tua teman-teman masih bisa membiayai teman-teman sekolah. Walaupun Koko tahu, karena Koko juga pegang teman-teman remaja, agak berat, agak capek sekolah secara online. Tapi teman-teman bersyukur masih punya kesempatan untuk bisa belajar mengembangkan pengetahuan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman sadar, kalau kita pikir pengetahuan, kita seringkali cuma bilang apa yang kita pelajari di sekolah. Science, math, fisik, segala macam. Kita pikir bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita belajar di sekolah. Salah banget teman-teman. Waktu ayat ini mengatakan bahwa menambah kepada kita pengetahuan, itu bukan cuma bicara apa yang kita pelajari di sekolah. Tetapi seluruh pengetahuan yang kita bisa rasakan melalui panca indera kita yang berguna untuk kehidupan kita. Contoh yang paling gampang teman-teman. Teman-teman, banyak sekali dari teman-teman Koko yang remaja, yang terutama masih SMP, itu berpikir bahwa habis saya sekolah ya udah saya bebas. Habis saya belajar di sekolah saya bebas bisa main. Saya belajar di sekolah bisa main. Sehingga seringkali mereka ribut dengan orang tua mereka. Tetapi Koko melihat fenomena yang menarik. Beberapa anak justru memakai studi di rumah itu atau studi online ini justru untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Justru ada beberapa anak-anak SD dan SMP yang Koko kenal, yang Koko layani, mereka justru malah membuat open PO. Jadi dia pakai waktu kosong dia yang biasanya dia pakai untuk les, untuk apa segala macam, untuk dia mengusahakan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Salah satunya adalah mereka coba buat makanan yang bisa mereka jual. Mereka bukan orang yang butuh uang, teman-teman. Tetapi mereka adalah orang yang mau mengembangkan dirinya lebih lagi. Bukan hanya apa yang mereka belajar di sekolah. Mereka tetap sekolah. Tetapi di satu sisi mereka kembangkan diri mereka lebih lagi. So, teman-teman, ketika kita bicara soal pengetahuan di sini, kita nggak lagi ngomong soal pelajaran aja. Tetapi kita lagi ngomongin semua hal yang bisa membentuk diri kita menjadi lebih dewasa, lebih hebat. Secara khusus di dalam hal kognitif atau pemikiran. Nah, karena itu penting banget teman-teman. Bagaimana kita mengembangkan diri kita di dalam pengetahuan kita. Teman-teman, penting banget apa yang kita isi di dalam pemikiran kita.
Margaret Thatcher, seorang Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal di zamannya itu, pernah mengatakan seperti ini. What's your thoughts? Cause it's become the habit. What's your habit? Cause it's become. What's your thoughts? Cause they will become action. What's your action? For they will become habits. What's your habits? For they will forge your character. What's your character? For it will make your destiny. Teman-teman, Margaret Thatcher mengajarkan betapa pentingnya apa yang kita pikirkan. Karena kalau yang kita pikirkan adalah suatu hal yang baik, maka itu akan menjadikan kita satu karakter yang baik. Tetapi celakanya kalau yang kita pikirkan adalah suatu hal yang negatif, that will make the negative character. Itu akan menjadi karakter yang negatif, teman-teman. Jadi Margaret Thatcher mengadakan kepada kita bahwa kita bisa masukkan apapun di dalam pikiran kita, tetapi hati-hati. Pikiran kita akan menentukan, pengetahuan kita akan menentukan karakter kita. Teman-teman, sebenarnya Margaret Thatcher bukan yang baru mengatakanlah itu. Karena Alkitab juga sudah mengatakan sesuatu. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berfaedah. Maka segala sesuatu itu dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Teman-teman boleh masukkan apapun di dalam pikiran teman-teman. Tetapi teman-teman harus ingat, enggak semua yang kita pikirkan itu adalah sesuatu hal yang membawa kebaikan bagi kita. So, teman-teman, kalau teman-teman yang dipikirin adalah malas, yang dipikirin saya cuma cukup belajar di sekolah aja, kita cuma punya mental seperti itu, ya makanya itu akan jadi karakter teman-teman nanti. Teman-teman nggak akan jadi next level di dalam kehidupan dan pemikiran teman-teman. Tetapi kita harus latih pemikiran kita. Apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita, itu sangat menentukan apa yang menjadi karakter kita nanti. So, gimana caranya next level di dalam pengetahuan? Simple. Kita mulai mengembangkan pengetahuan kita dengan cari tahu banyak hal tentang kehidupan ini, tentang pelajaran, tentang pengetahuan. Tetapi yang paling penting, kita harus bisa memilah mana yang harus kita simpan, mana yang harus kita pikirkan. Karena itu akan membuat kita next level di dalam pengetahuan. Yang kedua, teman-teman, next level di dalam relasi. Nah, teman-teman, di dalam ayat ini bukan hanya bicara bagaimana kita mengembangkan pengetahuan kita, tetapi bagaimana kita berelasi. Tapi berelasi itu ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, bagaimana kita berelasi dengan diri kita sendiri. Teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa relasi hanya bicara dengan orang lain, dengan teman kita, dengan orang tua kita, mungkin dengan guru, ataupun dengan staff-staff di Bintang Mulia. Teman-teman, salah banget. Relasi yang paling pertama penting adalah relasi kepada diri sendiri. Bagaimana kita next level di dalam relasi dalam diri sendiri? Bagaimana kita memandang diri kita? Kalau kita memandang diri kita rendah, memandang diri kita jelek, memandang diri kita buruk, maka kita akan punya satu kehidupan yang gak bisa kita nikmatin. Dan Tuhan pengen kita next level. Itulah sebabnya di ayat ini mengatakan bahwa kita harus punya kebajikan. Ya, kita harus punya kebaikan. Kita harus punya hikmat. Dia katakan kita harus punya kesabaran. Kita harus punya kesalehan. Teman-teman, ketika kita memandang diri kita rendah, memandang diri kita gagal, mungkin semester kemarin kita mungkin dapat nilai yang terlalu bagus sehingga kita menganggap bahwa diri kita bodoh, itu sebenarnya bukan satu hal yang baik. Karena next level yang Tuhan mau adalah bagaimana kita melihat diri kita bertambah-tambah lagi. Bertambah lagi kebajikan. Atau pakai kata aretin. Aretin ini bisa diartikan sebagai apa? Keberanian. Untuk next level kita harus punya keberanian untuk keluar dari kebiasaan buruk kita. Keberanian keluar dari kebiasaan kita memandang diri kita itu rendah, memandang diri kita itu tidak berguna. Kita harus punya keberanian itu, teman-teman. Yang kedua, kita harus punya yang namanya kesabaran, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk kita survive di masa-masa yang gak mudah ini. Teman-teman, Koko yakin banyak teman-teman tuh yang stres. Di satu sisi mereka mulai menikmati. Itu bicara soal bagaimana kita sabar dan bertahan di dalam situasi yang sulit. Karena kita nggak pernah tahu nanti ke depan mungkin kita akan katanya hybrid, mungkin kita akan onsite lagi, kita akan berubah lagi. Dan butuh yang namanya kesabaran bertahan di dalam segala tantangan. Dan yang terakhir, kita juga mau sama-sama belajar. Kita butuh yang namanya kesalehan.
Karena dunia ini akan semakin membuat kita individualis. Dunia ini akan membuat kita semakin hebat sama diri kita sendiri. Kita merasa kita nggak butuh orang lain, bahkan kita merasa seringkali nggak butuh Tuhan. So kita butuh yang namanya kesalehan. Tuhan pengen improve kita, diri kita sendiri dengan bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Yang paling pertama kita harus melihat diri kita adalah suatu pribadi yang berharga. Suatu pribadi yang begitu Tuhan rindukan untuk terus berkembang dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Menjadi pribadi yang penuh dengan kebaikan dan keberanian untuk melakukan yang baik bagi dirinya. Untuk berani menunjukkan sifat positif dalam dirinya. Dan yang terakhir, satu pribadi juga yang punya kerinduan untuk tetap setia kepada Tuhan. Relasi dengan dirimu sendiri, bagaimana engkau memandang dirimu sangatlah penting. Ketika engkau mulai tidak melihat Tuhan, maka engkau tidak bisa membuat dirimu untuk tetap hidup saleh. Teman-teman akan hidup sama seperti teman-teman yang lain. Nggak sengaja bully orang lain tanpa ada beban. Lukai orang lain, yang penting saya lebih unggul. Teman-teman, itu penting banget. Karena relasi melihat diri sendiri itu menjadi penting. Karena ada relasi yang kedua, yaitu relasi dengan orang lain. Kalau kita nggak punya para pandang diri kita negatif terus, akhirnya yang keluar adalah negatif. Dan artinya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang negatif bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita mengontrol diri kita, memandang diri kita penting. Karena itu bisa berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah teman-teman kita. Next level yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita. Apakah kita memperlakukan teman-teman kita dengan kasar? Apakah ada perubahannya? Apakah kita lebih baik ketika memperlakukan teman kita? Apakah kita cuma memanfaatkan mereka demi kepentingan kita? Teman-teman, apakah kita sudah jadi teman yang baik? So the next level dalam relasi dengan orang lain adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang lain. Untuk teman kita, paling gampang. Bagi mereka yang sama-sama kita bisa bersenang-senang. Bagi orang tua kita. Mungkin bagi teman-teman gereja. Mungkin bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada pembantu atau asisten rumah tangga kita. Mungkin ada supir kita. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mereka. Tetapi teman-teman, firman Tuhan juga mengajarkan satu hal. Bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Next level bukan hanya bagaimana kita menjadi lebih baik bagi orang lain, tetapi next level adalah bagaimana kita juga menyerap pelajaran-pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, kita harus bisa lebih dewasa, lebih next level dalam melihat siapa teman-teman yang perlu kita dengar, yang perlu kita pelajarin. Siapa orang-orang di sekitar kita yang mungkin bisa membuat diri kita lebih baik. Teman-teman, kita harus bisa belajar mulai memilah. Karena enggak semua apa yang diajarkan oleh orang-orang, apa yang diteladankan oleh teman-teman kita, ataupun bahkan mungkin, guru ataupun hamba Tuhan kita itu seringkali adalah satu hal yang buruk. Seringkali ada satu hal yang gak baik. So kita harus bisa memilah demi diri teman-teman. Jadi bukan hanya bagaimana kita bagi orang lain kita berkembang, tapi bagaimana kita menyerap dari orang lain pun kita harus bisa memilah. Itu bicara soal next level di dalam relasi. Dan yang terakhir, next level di dalam relasi dengan Tuhan. Teman-teman, pernah kita menyadari bahwa semakin sendiri, semakin individualis saat ini membuat kita semakin gak butuh Tuhan. Saya yakin dan percaya beberapa teman-teman yang Kristen secara khusus mungkin seringkali malas untuk beribadah. Bahkan mungkin gak tahu di chapel ini teman-teman semangat gak sih mau ikutan chapel. Teman-teman, seringkali kita merasa bahwa diri kita sudah mampu dan kita gak butuh Tuhan. Teman-teman, itulah awal daripada kita gak bisa maksimal next level. Ketika kita merasa bahwa diri kita hebat sendiri dan kita gak butuh Tuhan. Berkali-kali dalam hidup ini, di dalam Koko menjalani pelayanan di anak-anak remaja, Koko banyak lihat anak-anak remaja yang semakin bergumul dengan pergumulannya, tetapi mereka gak semakin lihat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia paling tahu apa yang the best di dalam diri kita. Bagaimana kita mau jadi the best, the next level dengan cara maksimal? Simple. Kita lebih dekat sama Tuhan kita. Kita lebih kenal Dia. Kita lebih rindu dekat sama Dia. Karena dengan itu kita bisa tahu banyak hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan ini. Banyak hal talenta, bakat, karunia yang Tuhan titipkan bagi setiap kita.
Dan percayalah teman-teman, berapa kali kau membimbing anak-anak remaja, banyak sekali anak remaja yang stres karena mengandalkan dirinya sendiri. Mereka lupa mereka punya Tuhan. So teman-teman, bagaimana to the next level? Yang paling pertama, mari kita kembangkan ilmu pengetahuan kita. Yang kedua, mari kembangkan relasi kita. Relasi kepada diri teman-teman sendiri, kepada teman-teman di sekitar ataupun kepada lingkungan di sekitar, kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang paling terpenting dari semuanya adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Itu akan membuat kita lebih kenal siapa diri kita. Lebih kenal apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang perlu kita simpan di dalam pikiran kita. Dan yang terakhir, kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Koko yakin di semester ini teman-teman, engkau tidak seorang diri. Engkau punya Tuhan yang menemani dan yang selalu rindu untuk membuat teman-teman merasakan damai sejahtera, sukacita, dan terus berkembang menjadi yang terbaik di dalam diri teman-teman. Bukan hanya bagi teman-teman, tapi bagi orang di sekitar kita. Dan yang terpenting, bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya ini boleh memberkati teman-teman dan selamat menempuh tahun ajaran yang baru. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau boleh mengumpulkan kami untuk di chapel hari ini. Dan kami rindu di awal tahun ini Tuhan, kami sadar bahwa kami punya kesempatan to the next level. Waktu kami gak berkembang Tuhan, dunia ini udah lebih dulu berkembang. Dan kami akan ditinggalkan oleh dunia ini dan kami nggak mau ketinggalan. Kami mau bahkan kami lebih unggul di tengah-tengah dunia ini. Kami mau kami bersama-sama bisa mengungguli ketika dunia ini berkembang. Kami sudah siap. Ketika dunia ini berubah, kami melihat 2 tahun ini perubahan begitu cepat dalam dunia ini. Tetapi we can survive. Kita bisa survive daripada perubahan dunia ini. Bahkan kita boleh menikmati setiap perubahan demi perubahan. Itulah gunanya kami mau the next level. Dan kami percaya Tuhan juga mau kami menikmati hidup belajar kami di sekolah. Kami menikmati kehidupan kami di tengah perubahan yang begitu cepat. Dengan cara kami next level. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin setiap teman-teman. Kami tahu gak pernah mudah. Di dalam situasi yang seperti ini gak mudah juga buat teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih beradaptasi dengan lingkungan pada saat ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Tuhan, kami juga terus mendoakan relasi teman-teman dengan orang tua. Kami tahu di masa-masa seperti ini seringkali banyak sekali pergumulan-pergumulan dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan mungkin miskomunikasi satu dengan yang lainnya. Tuhan yang boleh tolong pimpin dan berkati. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi, yang mau memaafkan, mau juga merekonsiliasi dan terus mau membangun relasi kami satu dengan yang lainnya. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, dan biar segala anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan boleh menyertai setiap teman-teman di dalam semester ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan terus hadir di tengah teman-teman, boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera di dalam teman-teman boleh belajar di semester ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.